Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bertemu dengan saya dalam pembuatan video. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang suhu dan perubahannya yang terdapat pada materi IPA kelas 7. Oke, langsung masuk ke materi. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, satuan yang digunakan dalam satuan internasional itu atau SI memiliki satuan Kelvin. Alat untuk mengukur suhu suatu benda disebut dengan termometer. Prinsip termometer. Perubahan suhu menyebabkan pemuaian terhadap suatu zat. Suhu termasuk besaran pokok. Apa aja bagian-bagian termometer? Yang pertama, itu ada pipa kaca yang berupa pipa kapiler. Yang kedua ada cair pengisi termometer. Yang ketiga ada reservoir atau tandon. Yang keempat ada skala, dan yang terakhir ada tabung gelas. Berdasarkan zat pengisinya, termometer ada 3 jenis. Yang pertama, termometer zat cair. Yang kedua, bimetal. Dan yang ketiga, kristal cair. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Zat cair yang biasa digunakan untuk mengisi termometer adalah alkohol dan air raksa. A. Termometer air raksa. Beberapa keuntungan raksa sebagai pengisi termometer antara lain: yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Yang kedua, air raksa mudah dilihat karena mengkilat. Yang ketiga, air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar karena air raksa membeku pada suhu 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Dan yang kelima, volume air raksa berubah secara teratur. Nah, berikut contoh dari termometer air raksa. Bisa dilihat ya, ini yang bawah lebih jelas. Seperti itu ya contohnya. Selanjutnya yaitu beberapa kerugian dalam penggunaan termometer air raksa. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Dan yang ketiga, termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Jadi ada keuntungan dan kerugian dalam penggunaan termometer air raksa. B. Termometer alkohol. Keuntungan menggunakan termometer alkohol: yang pertama, harganya murah. Yang kedua, lebih teliti, sebab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol sampai minus 130 derajat Celcius. Contoh termometer alkohol itu bisa dilihat ya gambarnya. Gambar tersebut merupakan contoh dari termometer alkohol. Apa sih kerugiannya menggunakan termometer alkohol? Nah, kerugiannya antara lain: yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga,
tidak berwarna, sehingga perlu memberi pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat. Nah, itu tadi ya, ada keuntungan dan kerugian dalam menggunakan termometer alkohol. Yang C, termometer air. Air tidak dipakai untuk mengisi tabung termometer, sebab yang pertama, air membasahi dinding kaca. Yang kedua, jangkauan suhunya terbatas. Yang ketiga, perubahan volumenya kecil. Dan yang keempat, penghantar panas yang jelek atau isolator. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair adalah yang pertama, termometer laboratorium. Digunakan untuk mengukur suhu percobaan, penelitian, pengukuran ilmiah menggunakan air raksa. Skala ukurannya lebar hingga di bawah 0 antara minus 10 derajat sampai dengan 110 derajat. Yang kedua, termometer suhu badan untuk mengukur suhu badan. Titik terendah 35 derajat dan suhu tertinggi 42. Berikut merupakan contoh dari beberapa termometer. Bisa dilihat ya, termometer suhu badan atau klinis yang digunakan untuk mengukur suhu badan itu bentuknya gimana toh? Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya merupakan termometer dinding. Nah, termometer dinding ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya termometer dinding ini digunakan pada laboratorium. Bentuknya seperti apa? Bisa dilihat seperti gambar tersebut. Selanjutnya merupakan termometer maksimum minimum yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu di tempat atau di ruangan yang terbuka. Bentuknya seperti apa? Bisa dilihat pada gambar tersebut. Itu merupakan contoh termometer maksimum minimum. Untuk selanjutnya kita belajar tentang skala termometer. Termometer itu memiliki 4 skala, yaitu yang pertama Celsius atau derajat C, yang kedua Reaumur atau derajat R, yang ketiga Fahrenheit atau derajat F, dan yang keempat Kelvin atau K. Namun, yang umum digunakan pada termometer yaitu Celsius, sedangkan skala menurut Sistem Internasional atau SI yaitu Kelvin. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Skala termometer memiliki perbedaan, yaitu pada titik tetap bawah dan titik tetap atas, seperti pada gambar berikut. Nah, sedikit saya jelaskan ya nanti tentang titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nanti ya ketika lihat gambar akan saya jelaskan apa toh perbedaannya. Selanjutnya ya ini saya ambil ada gambarnya ya, ini saya ambil sumbernya itu dari dokumen Kemdikbud. Nah, dari masing-masing suhu ini memiliki titik tetap bawah atau titik bekunya dan titik tetap atas atau titik didihnya itu berbeda-beda. Pada Celsius memiliki TTB itu 0 derajat dan TTA-nya itu 100. Pada Fahrenheit, TTB-nya itu 32 dan TTA-nya itu 212.
Pada reamur TTB-nya itu 0 dan TTA-nya itu 80. Pada Kelvin TTB-nya itu 273 dan TTA-nya itu 373. Masing-masing suhu itu memiliki rentangan skala yang berbeda-beda. Saya ambil contoh itu pada Celcius itu skala suhunya itu 100. Pada reamur itu skala suhunya rentangannya itu 80. Oke, selanjutnya ya, nggak afdol rasanya jika kita belajar Celcius, Fahrenheit, reamur, dan Kelvin tentang skala suhu kalau kita tidak tahu penemunya. Nah, yang pertama skala suhu Celcius. Skala suhu Celcius itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal mana? Swedia. Namanya siapa sih? Nah, penemunya itu bernama Andreas Celsius dan beliau membuat skala Celsius itu berdasarkan titik beku air yaitu 0 derajat Celcius dan titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Sesuai namanya ya, yang menemukan itu Andreas Celsius, maka dikasih nama skala suhunya itu Celsius. Selanjutnya skala suhu reamur. Siapa yang menemukan? Nah, yang menemukan itu Antoine Vercouw de Reaumur. Nah, itu penemu skala reamur. Makanya ya, sesuai namanya juga dikasih skala suhu reamur. Nah, skala reamur itu didapatkan dari suhu titik beku air pada 0 derajat reamur dan titik didih air pada suhu 80 derajat reamur. Selanjutnya skala suhu Kelvin. Nah, skala suhu Kelvin ini ya, skala Kelvin adalah skala suhu di mana 0 mutlak didefinisikan sebagai 0K. Suhu 0 mutlak inilah yang membuat molekul tidak bergerak atau relatif terhadap molekul lain secara keseluruhan. Apabila dikonversi dari 0 Kelvin ke skala Celsius, suhunya akan bernilai minus 273,15 derajat Celsius. Kemudian selanjutnya yaitu skala suhu Fahrenheit. Kira-kira penemunya siapa ya? Nah, skala suhu Fahrenheit itu ditemukan oleh Gabriel Fahrenheit. Ilmuwan yang berasal dari mana? Dari Amerika Serikat. Sesuai namanya ya, maka skala suhu tersebut dinamakan Fahrenheit. Nah, skala Fahrenheit itu diperoleh dari campuran antara es dan garam yang memiliki suhu titik beku air itu 32 derajat Fahrenheit dan nilai titik didihnya itu sebesar 212 derajat Fahrenheit. Oke, apabila nanti ada pertanyaan tentang skala suhu ya, bisa langsung tanya di komentar ya. Insya Allah akan saya balas. Berdasarkan titik tetap atas dan bawah masing-masing suhu, dapat diketahui bahwa perbandingan antara Celsius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Nah, nanti akan saya sampaikan rumus dari masing-masing suhu ya. Kemudian ini salah satu contoh ya, rumus Celsius yang diubah ke Fahrenheit secara umum ya. Rumus Celsius ke Fahrenheit itu sebagai berikut.
Derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32, atau bisa juga dengan rumus derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius, yaitu dalam kurung ditambah 32. Kemudian saya kasih contoh soal sebelum ke rumus selanjutnya. Misalnya, suhu air yang hampir mendidih adalah 90 derajat Celcius. Berapakah suhu ya tersebut pada skala Fahrenheit? Berarti dari sini ya, dari derajat Celcius diubah ke Fahrenheit. Rumusnya bagaimana? Nah, tadi ya sebelumnya udah ada. Derajat Fahrenheit sama dengan dalam kurung 9/5 dikali derajat Celcius, kemudian ditambah 32, sama dengan 9/5 dikali 90 ditambah 32. 9 dikali 90 itu ketemunya 810, kemudian dibagi 5 ditambah 32, sama dengan 162 ditambah 32. Ketemunya atau hasilnya yaitu 194 derajat Fahrenheit. Kemudian jika ada pertanyaan tentang soal, silahkan bisa ditulis di komentar. Berikut merupakan rumus suhu dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jika sebelumnya tadi saya sudah menyinggung satu rumus dan satu contoh soal, di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan suhu ke suhu ya. Yang pertama, jika yang ditanyakan misal ada perubahan suhu Celcius ke Reaumur, maka kita memakai rumus 4/5 dikali Celcius. Jika sebaliknya misal ada yang diketahui itu yang diketahui itu suhu dari Reaumur dan disuruh mengubah ke Celcius, maka kita pakai rumus yang 5/4 dikali R. Jika ada pertanyaan misal yang diketahui itu Fahrenheit dan diubah ke Celcius, maka kita pakai rumus yang 5/9 dikali dalam kurung Fahrenheit dikurangi 32. Jika yang diketahui itu Celcius dan diubah ke Fahrenheit, maka kita pakai rumus 9/5 Celcius ditambah 32. Jika Celcius diubah ke Kelvin bagaimana? Nah, berarti C ditambah 273 atau 273. Jika Kelvin diubah ke Celcius, maka K dikurangi 273. Dan seterusnya itu ya, bisa dilihat di tabel ya rumusnya. Cukup sekian ya, saya rasa jika ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, semoga membantu.